Banyak orang mengatakan begini, Ustadz, syaitan sudah dibelenggu. Kenapa maksiat masih ada? Jawaban ana, emang maksiat semuanya dari syaitan? Tidak semua maksiat datang dari syaitan. Sebagian maksiat datang dari nafsu. Dan sebahagian maksiat datang dari syaitan yang bukan jin. Syaitan yang bukan jin. Dianya sudah syaitan. Syaitan terbagi dua. Minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada dua syaitan itu, minal jinnati wan nas. Ada syaitan jin, ada syaitan manusia yang ada di dalam hadis belenggunya, dan itu nyata, belenggunya hanya syaitan jin. Syaitan manusia enggak dibelenggu. Maka ada kemungkinan pelaku maksiat di bulan Ramadan itu syaitan manusia. Ada kemungkinan, kita tidak pernah dituding. Dan jangan coba-coba sampaikan kamu setannya manusia. Ada kemungkinan. Itu bukan lagi kalah melawan hawa nafsu. Memang dialah syaitan itu. Karena syaitan bukan makhluk khusus. Syaitan adalah orang yang dijauhkan Allah dari rahmatnya. Itulah makna syaitan. Orang yang Allah singkirkan dari rahmat Allah. Allah jauhkan dari rahmat Allah, itu makna syaitan. Dia bukan makhluk khusus bernama syaitan, enggak. Dan syaitan yang paling syaitan bernama iblis. Sehingga syaitan kalau disebut mutlak, larinya kepada iblis. Karena dia syaitan yang paling syaitan. Enggak ada syaitan lebih syaitan daripada dia. Maka maksiat apabila terjadi di dalam Ramadan, ada kemungkinan manusianya sendiri sudah syaitan. Ada kemungkinan manusia yang belum juga menang melawan nafsunya yang sedang lemah. Dua kemungkinan. Tidak semuanya berasal dari syaitan yang bernama jin. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bukankah menangnya seorang muslim, menangnya seorang muslimah melawan syaitan, menangnya seorang muslim dan muslimah melawan hawa nafsu adalah syarat mutlak untuk menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah dan syarat mutlak untuk menjadi penduduk surga? Itu dia. Allah tabaraka wa taala sedang menginginkan engkau menang. Maka berhati-hatilah wahai muslim yang di dalam bulan Ramadan tak mampu menaklukkan hawa nafsu. Harusnya gampang. Harusnya tidak butuh effort yang sangat keras untuk menaklukkan hawa nafsu. Karena dia sedang lemah. Kalau Anda masih merasa diri Anda masih ingin berbuat maksiat di dalam bulan Ramadan, buat sebuah tanda tanya besar. Sepertinya saya ini adalah orang yang sangat lemah kekuatannya melawan hawa nafsu, atau mungkin yang kedua. Na'udzubillahi min dzalik. Saya sudah benar-benar masuk ke dalam barisan orang-orang yang dijauhkan Allah dari rahmatnya. Maka bulan Ramadan tujuannya adalah memberikan kepada kita kemenangan. Dan bagaimana kemenangan itu bisa kita pertahankan setelah 30 hari berlatih melawan musuh yang lemah. Adapun setelah musuh itu kembali kuat dengan tidak berpuasa, dan musuh yang dibelenggu sudah lepas belenggunya, maka akan ada usaha yang lebih kuat, kerja yang lebih kuat, ekstra tenaga untuk melawan hawa nafsu. Namun sudah ada modal latihan selama 30 hari. Karena selama Ramadan itu, latihan hawa nafsu itu selama Ramadan.
Dan di malam hari, musuh yang tadi melemah agak menguat sedikit nih. Tapi di siang hari dia melemah disebabkan tidak diberikan jatah makanan dan minuman untuknya. Dipersempit ruang geraknya di dalam diri. Ini apabila ditambahkan dengan kemuliaan Ramadan yang lain, kemuliaan yang lain, kemuliaan yang lain yang insya Allah Anda tidak perlu ulang karena antum sudah familiar lah dengan keutamaan Ramadan. Janji Allah ampunan dosa, janji Allah di malam Lailatul Qadar, janji Allah pengampunan dari neraka, dibebaskan dari neraka di setiap malam-malam Ramadan. Walaupun Rasul yang mengucapkannya, itu adalah janji Allah, bukan janji Rasul. Rasul hanya muballigh anillah. Orang yang ditugaskan menyampaikan janji-janji Allah, orang yang ditugaskan menyampaikan ancaman-ancaman Allah, apapun yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, janji dari Allah. Apapun yang diancamkan oleh Rasulullah SAW, ancaman yang datang dari Allah. Penghapusan dosa, sehingga bagaikan lahir seorang anak dari rahim ibunya di akhir Ramadan. Ini keutamaan yang luar biasa. Kesalahan kita, berapa banyaknya kesalahan? Di saat musuh sedang lemah, di saat kita sedang berpuasa, di saat kita sedang melakukan ketaatan seperti itu, di akhir dari Ramadan, kharaja kayaumi waladatu ummuh. Dia keluar dari bulan Ramadan bagaikan keluar anak dari rahim ibu. Tapi bagaikan keluar anak dari rahim ibu setengahnya saja, bukan total. Setengahnya saja. Karena anak yang keluar dari rahim ibu tak berdosa dan tak berpahala. Keluar dari Ramadan bagaikan bayi yang keluar dari rahim ibunya setengahnya saja. Paham yang Anda maksud? Setengah yang mana? Setengah yang tidak berdosa. Maka ini kemuliaan di atas kemuliaan, di atas kemuliaan, di atas kemuliaan. Pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Keberkahan bulan Ramadan. Pahala yang dilipat gandakan. Amal soleh dilipat gandakan pahalanya. Dilipat gandakan secara kuantitas dan dilipat gandakan secara kualitas. Oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka manusia-manusia yang beriman Allah jadikan semua itu penggerak semangat kita. Karena manusia Allah tahu akan lebih semangat beribadah kalau beribadahnya rame-rame. Dibanding ibadahnya sendiri-sendiri. Ada semangat beribadah. Ada kekuatan tambahan beribadah. Di saat ibadahnya apa? Semua orang di sekitarnya melakukan ibadah itu. Itu juga memiliki kekuatan tersendiri untuk melakukan ketaatan di saat yang lain juga melakukan ketaatan itu. Oleh karena itu kenapa seorang yang pergi umrah, seorang yang pergi haji, dia benar-benar kuat untuk bangun malam. Dia benar-benar kuat untuk 1 jam sebelum azan sudah di masjid. Dia benar-benar kuat untuk beraneka. Kenapa? Karena semua orang juga demikian. Bahkan ketika dia bangun 1 jam sebelum azan subuh ke masjid, dia sudah merasa terlambat karena dia masuk masjid sudah full. Ini memberikan kekuatan tambahan untuk beribadah karena manusia yang di sekelilingnya yang sedang beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.